Dipersembahkan oleh rekomendasi ke Partai Demokrat itu ada birokrasi dan biayanya lumayan. Wih, Tapi begitu jujur, ada, jujur betul, tepuk tangan dong, jujur loh ini, Iya. hebat gitu. tapi begitu di Nasdem nggak pakai uang sama sekali, itu anti mahar dia. Anda masih menyaksikan Q&A pindah ke rumput tetangga. Tadi pertanyaan terakhir itu soal tetap kekeh kalau Bang Ruhut ya. Kenapa sih Bang Mi ingin pindah begitu dari PDIP ke PAN? Apa alasannya dari tadi belum jelas juga? Padahal udah jelas loh tadi Kang Miing bilangnya apa. Belum, karena apapun jujur. PDI Perjuangan dalam polling di atas 20% untuk 2019. 26%. Oke. 26%, bayangkan. Oke. Kalau Haji Komar ini jago. Dia pas pindah ke Nasdem, Nasdem ini Pak Haji, insya Allah akan 3 besar. Bahkan 2 besar. Mantap dong. Terima kasih. Oke, jadi mempertanyakan strateginya Kang Miing. Sebetulnya substansinya udah saya jawab tadi Iya. dengan 2 alasan tersebut. Tapi oke, nggak apa-apa Pak Ruhut. Bahwa di dalam demokrasi itu bukan hanya bicara soal kalah dan menang. Kalau menurut saya gitu. Kalau saya menyebutnya PDI Perjuangan partai besar yang dihuni oleh orang besar dan hebat-hebat. Ketika saya pergi pun tidak ada reaksi apa-apa juga kok, biasa. Soalnya ya I feel I'm nothing. Saya bukan sesuatu. Kalau di PAN sesuatu jadinya? Bukan. Cara berpikirnya begini. Bahwa segala sesuatu yang misalnya ketika orang kita pergi tidak merasa kehilangan, berarti kan kita bukan siapa-siapa. Dan saya merasa bukan apa-apa. Begitu banyak kader-kadernya. Dan tadi Pak Ruhut sudah mengatakan, itu partai pemenang dan 20%. Apakah kita berpolitik hanya ukurannya angka-angka itu? Tidak. Oke. Kalau dianggap bahwa kepindahan saya ke PAN tadi dianggap partai kurang, justru kehadiran saya harus merubah bagaimana partai ini menjadi lebih baik besok. Baik. Kita bahas, Mbak Oki, kita sekarang move on topiknya ke mahar politik. Dan nanti kita akan bicara Adi nih, siapa sebentar, saya calon potong lagi. presidennya. Pilihan. Tadi Pak Haji Komar pindah ke partai baru, tidak ada mahar politik. Itu kan baru sekarang. Kalau saya dari dulu nggak pernah. Nggak 2 pakai kali duit. pilkada 0 rupiah di PDI Perjuangan, tidak pernah diminta uang sepeser pun. Itu jelas. Yang kedua, ke PAN pun saya tidak dibeli, saya datang. Oke. Saya butuh partai. Oke. Untuk kendaraan saya memperjuangkan saudara-saudara saya hak politiknya. Mbak Oki silakan. Iya, baik. Untuk Kang Miing dan Kak Komar, Iya, pindah Kak. partai saya yakin pasti bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Apalagi setelah 2 periode bersama partai yang lama. Apakah ada kegalauan dan apa upaya-upaya secara mental mungkin mengatasi kegalauan itu sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke partai lain? Begitu. Kan ini kan seperti orang cerai gitu kan nggak gampang begitu. Bang Komar aja pertanyaannya. Sempet galau nggak Bang Komar? Tidak ada sesuatu yang membuat saya galau. Biasa-biasa saja dan saya baca secara intuisi jangan-jangan Pak Ruhut juga mau masuk Nasdem. Jadi nggak galau ya? Nggak ada, Kak. Yakin? Tidak ada galau. Buat saya buat pribadi saya pindah partai biasa, enggak ada masalah, asal jangan pindah akidah buat saya sih. Tapi bisa galau loh, tadi Bang Komar bilang rumah lama Demokrat menghadap ke pantai view-nya. Ya, soal view rumah aja. yang baru ini menghadap ke gunung, di pantai kan lebih enak, ada bikini, ada. Nah di rumah baru nih gimana? Ngelihat apa di gunung, ngelihat apa ya? Lihat apa? Iya, iya. Suasananya kan berbeda, angin pantai dengan angin gunung. Gitu. Ini soal suasana aja kok. Biasa. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada kritik juga buat partai yang lama. Partai baru dengan penuh harapan menjadi sesuatu buat saya. Orang kalau makin tua memang lebih suka ke gunung ya. Kalau Oke. makin muda ke pantai. Kasih kesempatan Mas Priyo dulu, silakan Mas Priyo. Iya, saya senang udah sahabat saya ini, pas saya masih di DPR dulu, saya pernah jadi pimpinan DPR saat itu, dua-duanya adalah golongan Makhluk langka. DPR RI yang langka karena cerdasnya, saya senang sekali itu. Boleh tepuk tangan dong. Nah, Mas Miing, Mas Komar, saya apresiasi Anda telah kemudian memupus apa itu legenda selama ini bahwa artis
DPR, artis, nyalek, setelah itu kemudian bertarung di pilkada, kalah, tidak apa-apa, nyawanya rangkap terus menang, dan kemudian sekarang memutuskan untuk hijrah atau pindah partai. Yang jadi concern saya adalah selama ini yang menjadi hal yang menghantui perasaan kita yang punya nurani adalah mengenai mahar politik. Ini bukan menjadi rahasia umum, meskipun untuk sebagian dari kita, termasuk saya, ini yang selalu membuat kita gusar. Saya nanti akan juga memberikan alasan kalau saya ditanya kenapa dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, Mas Komar, Mas Miing, betulkah kemudian apa pandangan dari sohib saya berdua ini mengenai mahar politik yang nyatanya masih ada bertebaran di depan mata kita? Kita hentikankah, kita kritikkah, atau kita cukup dermimil berdoa semoga itu segera usai? Pertanyaan saya mohon bisa dijawab kira-kira. Silakan Bang Komar dulu, silakan. Saya dulu atau Bang Komar dulu? Saya kira Pak Priyo, itu harus seluruh politisi Indonesia punya komitmen dalam politik praktis ini begini. Harus melakukan politik nothing tulus. Dan itu saya lakukan, Pak. Ketika orang minta uang pada saya, kalau ibu minta uang pada saya 50.000 hanya untuk ibu memilih saya, lebih baik ibu tidak memilih saya. Saya tidak jadi anggota DPR pun tidak apa-apa. Saya ingin merubah orang itu. Dan saya pernah berpidato di hadapan 200 orang di sebuah kecamatan. Ketika ada seorang ibu minta amplop dan isinya tidak ada uangnya, dia bilang, caleg yang kemarin ada isinya, Pak. Nah, kalau ibu minta uang, saya jelaskan begini. Kalau misalnya gini, saya dalam agama yang saya anut, kalau menyuap dan disuap itu bukan haram lagi, sudah nar. Saya ajarkan demikian. Ibu dengan suami tidak usah memilih saya kalau saya harus keluar uang 50.000. Bahkan yang 200 orang tidak usah memilih saya kalau harus uang satu orang 50.000. Bahkan satu kecamatan. Bahkan saya tidak jadi anggota DPR pun saya tidak akan nangis. Dan ternyata di kecamatan itu saya menang. Artinya apa? Saya berhasil melakukan perubahan terhadap masyarakat itu. Itu nothing tulus. Tinggal berpaling kepada politisinya. Berani nggak melakukan itu untuk mendidik rakyat agar berubah. Itu yang di DPR, yang di kecamatan. Maksudnya? Ya kan waktu DPR di kecamatan tetap dipilih. Waktu yang pilkada kalah tapi. Kenapa? Yang di pilkada Ya nggak kan ngasih uang. saya kira tidak semuanya sama, Pak. Iya. Ada juga ngomong di satu tempat, saya begitu memang tidak dipilih sama sekali. Bisa juga. Bisa juga ya. Buat saya tidak ada masalah. Buat saya tadi demokrasi bukan hanya soal sekedar menang, kalah. Tapi sejauh mana kita. Kalau ada 200 orang yang berubah hanya 20 orang, Iya. sudah kemenangan buat kita. Oke, silakan Mas Tujuannya Komar. politik kan itu. Silakan. Pertanyaan yang sama, haruskah dihilangkan sekali dan bagaimana caranya kalau dari Mas Komar sendiri, mahar politik? Ya, mahar politik itu sebuah keniscayaan ya. Walaupun dalam konteks kekinian menjadi tantangan kita semua. Buat saya melihatnya dari perspektif lain ya. Kenapa kemudian masyarakat begitu transaksional? Ini masalah hedonisme. Oh, Hedonisme. sedap. Yang Bahwa virus artinya- hedonisme itu sudah merambah dalam kehidupan kita. Hubud dunia. Dan itu menjadi tantangan untuk para politisi. Politik bahasa Arab itu asal kata dari siasa. Siasa itu asal kata dari sais, kata dasarnya mengendalikan. Tidak ada politisi, tidak ada partai politik yang berorientasi pada kekuasaan. Tetapi politisi dan atau partai politik yang baik dan memiliki dasar agama yang kuat, dia sadar betul walaupun dia sudah punya kekuasaan, dia sadar betul bahwa yang di atas sana ada yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu walaupun berkuasa, dia tetap Rahman Rahim, kasih sayang. Yang perlu dihidupkan adalah politik kasih sayang, politik cinta kasih. Para politisi itu adalah orang yang pemberani dan memiliki jiwa kepahlawanan. Siapa yang dikatakan orang yang memiliki jiwa pemberani dan memiliki jiwa kepahlawanan? Kalau kita ingin melihat orang yang memiliki jiwa pemberani, lihatlah mereka yang selalu bisa memaafkan. Dan kalau kita ingin melihat jiwa kepahlawanan, lihatlah mereka yang selalu bisa mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Yang perlu dihidupkan sekarang adalah politik cinta kasih. Dan itu adalah demokrasi Pancasila. Mas Komar, saya mohon maaf agak sedikit kurang puas saya dengar. Karena pertanyaan saya sederhana sebenarnya.
Ini ya, mengenai mahar politik tadi. Bisa dihapus Pada ya? saat yang bersamaan kemarin ada berita yang cukup geger. Ada transfer pemain, artis-artis dari partai, kemudian PAN ke Nasdem, Nasdem ini. Saya partai berkarya juga disebut di situ sekian miliar dan seterusnya. Fenomena ini saya tanyakan, kan sekarang Mas Komar pindah ke rumput tetangga yang lebih indah ya dengan Nasdem. Atau kemudian Mas Dedi, Mas Wiing pindah dari PDIP ke PAN. Oke, pertanyaan saya, terhadap berita-berita mahar politik, transfer caleg dengan angka miliaran yang di depan mata kita dan menjadi berita yang menggegerkan itu, apa pandangan sahabat saya Komar? Pandangan saya terhadap Transfer uang iya. ini mahalnya begitu. Maharnya kok mahal banget sampai 5-6 miliar. kalau di Saya dunia tertegun mendengar berita itu. kalau di dunia politik praktis berita-berita seperti itu biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kejadian dengan Bang Tidak Komar nggak seperti itu. ada, nggak ada. Saya bukan pemain transferan Benar. dan saya tidak menerima transfer. Cash. Oke, baik. Kita harus tukeran nih, kita harus Boleh tukeran. saya jawab, Mas Ya. Priyo? Saya kira Singkat saja Bang, kita harus break dan nanti juga harus tukeran karena Bang Miing nanti harus jadi panelis juga nih. Iya. Tapi singkat saja jawabannya. ya saya kira transfer itu juga tidak bisa disalahkan yang ditransfernya. Partai politiknya harus introspeksi juga. Kenapa harus mengambil artis orang populer lalu dengan membayar mahal? Itu satu pengakuan bentuk bahwa kegagalan partai politik untuk melahirkan kadernya. Itu jelas itu. Kalau Oke. dia percaya diri pada kader-kadernya, nggak usah ada orang lain yang populer ditarik ke situ. Oke. Gitu loh. Betulkah Jelas. itu nanti akan kita tanyakan juga ke narasumber berikutnya. Mbak Windy, saya kasih Windy, kesempatan di Windy. segmen berikutnya. Dan nanti Bang Komar dan kami Ing silakan nanti akan duduk di kursi panelis. Mbak Oki, kemudian Bang Sebastian. Mas Priyo silakan duduk ke kursi panas narasumber setelah jeda berikut ini tetaplah Kursi bersama kami. panas ini. Dipersembahkan oleh